wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan tentang teknik keterampilan membaca, yaitu skimming, scanning, selecting, dan skipping, serta menjelaskan SQ3R serta KWLH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sania Dia Paramita dengan NIM 2210914220005 dari Prodi Psikologi Angkatan 2022. Kamu pernah dengar gak sih tentang teknik membaca? Mestinya sih pernah ya, soalnya ketika UTBK, teknik ini tuh berguna banget untuk memangkas waktu yang singkat. Nah, jadi kehadiran saya di sini itu untuk menjelaskan salah satu teknik membaca, yaitu skimming. Apa sih skimming itu? Jadi, skimming adalah kemampuan membaca sebuah tulisan secara cepat dengan mengetahui maksud dan poin utama atau gambaran umum dari tulisan tersebut, tanpa perlu mendalami bacaan atau detail sebuah tulisan. Hanya gambaran besar atau intinya saja yang diambil dari tulisan tersebut. Intinya, ketika kamu membaca sebuah teks panjang, yang perlu kamu lakukan itu cuma membacanya saja secara cepat sehingga kamu tahu gambaran umum dari teks tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah teknik skimming. Yang pertama itu, tentukan apa yang ingin kamu cari. Yang kedua, baca kalimat utama pada paragraf. Dan yang ketiga, baca bagian ringkasan atau kesimpulan pada teks tersebut. Nah, untuk contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naswa Rahima dengan NIM 2210914220018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik membaca skimming. Penasaran? Mari kita simak video berikut. Nah, setelah mendengar penjelasan teman saya sebelumnya, skimming ini kan teknik membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum dari teks tersebut. Jadi, kita akan mencari gambaran umum dari teks ini. Jadi, langkah pertama, kita cari apa yang ingin dicari di teks ini. Nah, di teks ini, mencari topik utama yang dibahas pada teks. Jadi, kita baca paragraf utamanya. Nah, setelah kita membaca teks ini dengan menggunakan teknik skimming, kita akan tahu apa topik utama yang dibahas pada teks ini. Jadi secara gambaran umum, teks ini membahas tentang sejarah Chandranaya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pada tutorial ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jenny Melira Arnetasari dengan NIM 2210914120009. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu scanning. Scanning adalah teknik membaca cepat secara cermat isi bacaan yang kita cari secara spesifik dan hanya mencari bagian tertentu saja melalui kata kunci. Untuk manfaat scanning ini, untuk memudahkan kita menemukan kata secara cepat dan tepat. Jadi kita nggak perlu lagi membaca secara keseluruhan dan tepat sasaran. Kapan scanning ini digunakan? Scanning ini digunakan ketika kita mencari arti sebuah kata di kamus dan mencari definisi sebuah istilah. Nah, untuk contohnya akan dijelaskan secara lebih lanjut lagi oleh teman saya. Hai, perkenalkan nama aku Zada Aisyah Agustia dengan NIM 2210914320018. Jika tadi Jenny sudah membahas apa itu teknik membaca scanning, sekarang aku akan membahas bagaimana cara membaca dengan teknik scanning. Oke, tadi Jenny sudah menjelaskan teknik scanning itu cermat, cepat, dan spesifik. Jadi, cara membacanya itu kita hanya fokus kepada apa yang ingin kita cari saja. Contohnya seperti ini. Aku ingin mencari bagaimana cara membuat daftar isi. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, aku harus mencari buku referensi. Nah, di sini aku sudah menyediakan buku referensinya dengan judul Teknik Menulis Karya Ilmiah.
Untuk mencari cara bagaimana membuat daftar isi, aku di sini buka daftar isinya dulu. Nah, di sini ada di bab 4, yaitu sistematika artikel, makalah, dan laporan penelitian. Di sini aku cari di bagian makalah, di halaman 97. Langsung saja kita tuju ke halaman 97. Nah, di sini di bagian makalah. Ciri pokok ini tidak usah kita baca. Isi dan sistematikanya tidak usah kita baca. Isi bagian dan halaman sampulnya itu tidak usah kita baca. Nah, kita hanya fokus kepada daftar isi ini saja. Karena kita mencari itu kan hanya fokus pada bagaimana cara membuat daftar isi. Sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Hairunisa dengan NIM 2210914320015 dari kelompok 9. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik membaca selecting. Apa itu teknik membaca selecting? Jadi, teknik membaca selecting atau yang biasa disebut juga teknik baca pilih adalah teknik yang mengutamakan kebutuhan dari para pembaca, yaitu proses memilih teks apa yang akan dibaca berdasarkan dengan kebutuhan. Teknik ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan membaca, misalnya saat membaca koran maupun media online, atau biasa digunakan oleh pembaca yang ingin mengembangkan tulisannya dengan mencari informasi serupa untuk semakin mengembangkan tulisan yang sedang ia buat. Untuk contoh teknik membaca selecting akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hanafi. Jadi di sini saya akan memberikan contoh teknik keterampilan membaca selecting menggunakan kamus. Jadi, saya akan memberikan tutorial cara menerapkan teknik keterampilan membaca selecting menggunakan kamus ini. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh teman saya di video sebelumnya, bahwa teknik membaca selecting atau biasa disebut juga teknik baca pilih adalah teknik yang mengutamakan kebutuhan dari pembaca, yaitu proses memilih teks apa yang akan kita baca berdasarkan kebutuhan. Misal nih, kita ingin mencari arti kata glimmer. Kita itu nggak perlu baca dari huruf A gitu teman-teman, karena itu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Kita telah terlebih dahulu bahwa glimmer itu awalan katanya adalah G, sehingga kita langsung perlu cari judul G, sudah ketemu. Dan perlu kita perhatikan lagi bahwa glimmer itu awal katanya adalah G dengan L. Jadi kita perlu baca daerah atas ini GA. Masih GA. Oke, ketemu. Kita baca sekilas. Dan ini dia ketemu, glimmer artinya berkelip-kelip. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agi Parita PH. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu teknik membaca, yaitu teknik skipping, di mana kita melompati atau melewati bagian-bagian yang sudah kita mengerti atau yang tidak diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan membaca. Dan biasanya sering digunakan untuk membaca teks yang panjang dalam waktu yang singkat. Perlu diingat bahwa teknik ini tidak efektif pada sebuah teks yang memerlukan pemahaman yang cukup mendalam dan hanya efektif pada teks yang cukup ringan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yelvi. Saya ingin menjelaskan tentang contoh dari teknik membaca skipping. Mengenai contoh dari teknik membaca skipping ini, seperti kita ingin mengulang-ulang materi perkuliahan kita yang telah lalu, yang telah kita pahami dan kita pelajari. Akan tetapi masih ada beberapa materi yang belum kita ingat dan kita ingin pahami. Nah, ternyata ada loh teknik membaca yang membuat kegiatan membaca kita itu lebih efektif dan efisien. Salah satunya adalah teknik SQ3R. SQ3R ini merupakan singkatan dari Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Contohnya nih, aku punya tugas psikologi kepribadian untuk mengaitkan kasus yang pernah terjadi dengan teori kepribadian dari beberapa tokoh. Aku butuh referensi berupa buku psikologi kepribadian yang lumayan tebal dan banyak materinya.
Jadi, aku memutuskan untuk menggunakan teknik membaca SQ3R ini untuk mempercepat pengerjaan tugas aku. Yang pertama, aku survei dulu nih buku psikologi kepribadian yang aku punya atau pinjam di perpustakaan atau yang aku download di internet. Survei ini dilakukan dengan membaca singkat seluruh organisasi buku yang bertujuan untuk mendapatkan kesan umum atau hal menarik dari buku tersebut. Aku lihat-lihat dulu dan terisi buat tahu lebih lanjut materi apa saja yang ada di buku ini dan melihat organisasi bab secara sekilas. Setelah aku punya gambaran tentang isi bukunya, aku masuk ke tahap kedua yaitu question. Pada tahap ini, aku akan mengubah judul, topik, atau subtopik ke dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, bagaimana sih kepribadian menurut Erikson? Apa yang melatar belakangi Erikson untuk merumuskan teori kepribadian ini? Ada berapa kepribadian yang dirumuskan Erikson? Tujuan dari tahap question ini adalah untuk mengetahui setiap detail dari bahan bacaan. Kemudian, tahap ketiga adalah read. Karena aku butuh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, aku harus membaca buku psikologi kepribadian ini. Aku baca ulang petunjuk gambar. Kalau aku kesulitan, aku akan mengurangi kecepatan membaca, mengulang bacaan jika belum paham, dan membuat kata kunci di setiap bagian. Setelah aku punya jawaban dari pertanyaanku, kita masuk ke tahap keempat, yaitu recite. Di tahap recite ini, aku akan menulis kembali dengan kalimatku sendiri yang sesuai dengan pemahamanku tentang teori kepribadian dari Erikson ini. Dan pada tahap terakhir atau review, aku baca ulang bagian-bagian yang penting pada buku yang kubaca untuk memperjelas pemahamanku tentang materi ini. Ada tahapan dalam review bacaan. Yang pertama, aku paham bacaan secara menyeluruh. Setelah itu, aku kumpulkan dan lihat lagi jawaban dari pertanyaanku dan memeriksanya kembali. Aku bisa melakukan review berkali-kali untuk membantu mengingat informasi yang ada di dalam bacaan. Siapa di sini yang suka membaca? Entah itu dari buku, internet, ataupun media lainnya. Tapi, kalian tahu nggak kalau membaca itu punya banyak teknik loh. Salah satunya yang bakal aku bahas dalam video ini, yaitu teknik membaca KWLH. Nah, udah mulai penasaran gak sama salah satu teknik membaca ini? Nah, teman-teman, jadi KWLH itu merupakan suatu teknik membaca yang bersifat kritis. KWLH ini merupakan singkatan dari Know, Want, Learn, dan How. Yang pertama yaitu Know, yang berarti apa yang telah diketahui atau pengetahuan apa yang dimiliki oleh seorang pembaca sebelum ia membaca suatu bacaannya tersebut. Want, yang berarti apa yang hendak diketahui oleh seorang pembaca sebelum membaca suatu bacaannya. Learn, yang berarti apa yang telah diketahui atau diperoleh seorang pembaca setelah melakukan kegiatan membaca. Dan yang terakhir yaitu How, yang berarti bagaimana cara seorang pembaca atau apa yang akan dilakukan pembaca untuk mendapatkan informasi tambahan terkait dengan hal yang ia baca sebelumnya. Tujuan dari teknik membaca KWLH ini ialah membuat pembaca bisa membaca lebih kritis akan bacaan yang ia baca. Yang kedua yaitu mengaitkan pengalaman yang tersedia dengan perkara-perkara yang dibaca. Yang ketiga yaitu mengaitkan minat pembaca akan perkara-perkara yang hendak diketahui. Yang keempat yaitu mengenal pasti perkara-perkara yang sudah dipelajari dan perkara-perkara tambahan yang perlu diketahui lagi. Dan yang terakhir, kelima, yaitu meningkatkan pemahaman pembaca berkenaan dengan suatu bahan bacaan yang dibaca. Nah, udah tertarik mau nerapin teknik membaca ini nggak? Kalau tertarik, aku punya langkah-langkahnya nih buat nerapin teknik membaca KWLH ini. Yang pertama, kita perlu mengingat kembali pengetahuan atau informasi yang telah diketahui. Yang kedua, yaitu membayangkan atau menentukan hal apa yang ingin diketahui atau dicari pada suatu bacaan yang ingin dibaca. Yang ketiga, yaitu mulai melakukan pembacaan terhadap bacaan yang telah dipilih sebelumnya. Yang keempat, yaitu mengetahui apa yang telah diperoleh atau didapat setelah melakukan kegiatan membaca pada suatu bacaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu menentukan hal apa lagi yang perlu diperoleh atau dicari terkait dengan pembacaan selanjutnya.